Vivo Y33 mau diganti LCD-nya karena di LCD muncul tombol seperti ini. LCD masih berfungsi dengan normal, cuma memang sedikit mengganggu. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan memberikan glue breaker pada backdoor bagian belakang ya, pada lem-lem ini supaya lemnya melunak. Tunggu beberapa menit, kemudian baru diseset menggunakan, ini mereknya Sunshine ya, Anda bisa beli di toko orange. Kemudian dilanjutkan dengan menyeset, sama juga sih sama seset yang berbentuk mega. Ini supaya lebih aman saja. Selanjutnya setelah terbuka, sebelumnya ini saya ambil dulu SIM tray-nya, baru dibuka baut-baut penutup bagian atas menggunakan obeng plus. Ada cukup banyak di sini baut yang mengunci tutup bagian atas. Setelah tutup bagian atas terlepas, baru membuka tutup bagian bawah. Nah, jadi untuk membuka frame ini memang semua baut atas dan bawah harus terlepas dengan baik. Baru setelah ini kita bisa melepas frame-nya. Cari celah yang ada menggunakan kuku, kemudian bisa dilanjutkan seperti ini. Tapi kalau tidak bisa, gunakan opening tool seperti ini. Nah, ini memang saya kurang kuat, makanya menggunakan opening tool. Setelah itu barulah bisa dibuka frame-nya seperti ini. Selanjutnya, langkah yang pertama kita harus mencabut soket baterai supaya tidak terjadi konslet nanti ketika kita memasang LCD-nya. Ini juga lemnya sangat kuat, apalagi ini HP belum pernah dibongkar. Jadi saran saya memang bisa menggunakan glue breaker untuk melunakkan lem. Kemudian setelah dikasih glue breaker, kita congkel pelan-pelan saja ya, karena ini lemnya saya yakin sudah lunak dan ya, alhamdulillah memang kalau dikasih glue breaker itu lebih mudah dalam pencopotan. Oke, selanjutnya kita melepas LCD, sama langkahnya ya, kita kasih glue breaker keliling seperti ini pada tepi-tepi LCD untuk melunakkan lem-lem yang ada, lem yang menempel pada LCD. Sebenarnya menggunakan blower juga bisa, cuma sekarang itu kan metodenya sudah ini ya, ada yang ya lebih mudah lah, kalau apalagi kalau Anda nggak punya blower. Nah, kemudian diseset pelan-pelan menggunakan seset seperti ini. Ada sebagian yang menggunakan silet dulu, kemudian pakai bekas TG ya, sama saja sih, bisa semua. Kemudian kita lepas pelan-pelan ya, walaupun memang sudah nggak terpakai ini ya, kalau bisa ya jangan sampai pecah LCD yang lama. Selanjutnya, ini langkah yang paling penting adalah membersihkan sisa-sisa lem ya. Banyak kejadian setelah terpasang baru dipakai beberapa hari mengkap lagi. Ini karena apa? Karena frame-nya ini tidak dibersihkan dengan baik, sehingga lem dan LCD ini hasilnya ketika dilem menempelnya kurang kuat karena masih banyak sisa-sisa lem yang ada di frame. Kemudian lem pada frame ya secara merata ya, secara merata. Ada sebagian teknisi yang menggunakan mengelem pada LCD dan itu tidak masalah. Kalau saya sendiri suka di frame-nya. Kemudian setelah itu kita pasang seperti ini untuk supaya tidak bergeser, bisa menggunakan karet.
Kalau saya sendiri sih karet dulu baru saya kasih solasi. Ya ada plus minusnya. Kalau solasi itu kan lebih aman karena yang ketekan hanya tepinya. Oke, setelah nunggu beberapa jam, kemudian saya buka dan saya coba, dan alhamdulillah pemasangan berhasil dengan sempurna dan LCD sudah berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.